Mengapa Rasul Paulus mengharapkan Anda menjadi be energy? Nomor satu, Allah diam di dalam diri saudara. Paulus boleh duduk. Karena Allah diam di dalam diri Anda, maka seharusnya Anda menjalankan segalanya dengan kekuatan Allah. Kalau Anda melakukan segalanya dengan kekuatan Allah, kemampuan yang diberikan oleh Allah, tidak ada istilah lepe-lepe di hadapan Tuhan. Ya kan? Maka saudara-saudara, ada kalimat yang mengatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan Anda menjalankan sendiri. Kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Bahkan di saat-saat Anda tidak mampu melakukannya. Konteks. Rasul Paulus menulis surat ini dari penjara. Umurnya sudah tua, sakit kanker mata, kaki dan tangannya dibelenggu. Secara manusia, pasti dia akan mengatakan, udahlah ini nasib saya, percuma kamu mengikuti Yesus barangkali. Ini nasib saya kayak begini, saya melayani Yesus, ujung-ujungnya saya di penjara. Lebih baik kalian tinggalkan Yesus. Dia bisa menulis itu kalau mau. Tapi dia tidak menulis itu saudara, karena dia justru mengatakan, jangan pernah lelah, be energetic. Yesus yang akan melakukan segalanya dalam kehidupan saudara. Lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan semangat. Semangat. Walaupun kadang-kadang tidak mendapatkan apa-apa secara materi. Ya kan? Tetapi jalanilah kehidupan saudara dengan semangat. Karena ternyata Tuhan punya cara untuk memberkati Anda. Haleluya. Saya tanya kepada Pak Yakobus. Berapa persembahan pada hari Minggu? 15.000. Itu pun di store. Ke pusat, ke gereja pusat. Jadi dia tidak dapat apa-apa. Saudara-saudara, saya tanya kok Bapak masih mau menjalani pelayanan? Ini panggilan Bapak, ini panggilan. Nah, temukan itu panggilan. Kemudian dia mengatakan, saya ini, dia sentuh kakinya. Setiap hari saya jalan 8 kilo. Dari rumahnya ke gerejanya cukup jauh. Saudara, kalau saudara lewat sungai, itu sungai kalau sudah musim hujan tidak bisa diseberang. Karena luas sekali, lebar. Tapi dia tetap melayani. 36 tahun, saya pikir sekali-sekali anak-anak SPPT ini semua ke sana semua. Bantu Pak Yakobus bangun rumah, bagaimana? Mungkin ongkosnya untuk transport mereka bisa untuk bangun rumah. Tapi minimal Anda belajar kesetiaan itu seperti apa. Coba tidur di rumahnya Pak Yakobus. Ya kan? Bisa enggak tidur di rumahnya Pak Yakobus? Ada hanya 2 dipan, yang satu untuk anaknya, hanya untuk 1 orang. Yang di kamarnya dia juga kecil, untuk berdua sama istrinya. Jadi kalau saudara ke sana nginepnya tidurnya di bawah, di tanah. Bisa? Pak Yakobus 36 tahun setia melayani dan melakukan bagiannya dan Tuhan memberkati. Tuhan punya cara untuk memberkati hambanya. Apa yang membuat Pak Yakobus kuat selama 36 tahun? Ada kekuatan di dalam dirinya yang namanya God energy. Bagaimana Rasul Paulus di usia tua masih semangat, bahkan di dalam penjara dia masih menginjili keluarga istana. Padahal dia sedang dalam keadaan sakit, tapi dia masih mengatakan aku bersyukur karena justru di dalam penjara Injil bisa diberitakan. Tidak ada istilah berhenti melayani karena kesulitan. Bahkan di dalam kesulitan seringkali Tuhan membuka kesempatan sehingga kita bisa bersaksi pada siapa saja. Saya masih ingat di ruang cancer center menunggu untuk radiasi. Satu grup ada 12 orang. Di samping kanan saya ada orang dari Bandung yang sudah di kursi roda. Saudara-saudara, saya lihat tatapan matanya yang satu ke surga, yang satu ke bumi. Sudah di tengah-tengah kelihatannya dia. Jadi tidak ada semangat. Saya dengan Timi waktu itu masih kecil, kalau tidak salah Timi 4 tahun. Kami bersaksi
Kami menceritakan tentang Yesus. Saya menawarkan bagaimana kalau saya bisa berdoa buat ibu-ibu. Ini bukan orang Kristen. Kami berdoa di cancer center, saya memimpin beberapa orang terima Yesus. Karena apa? Bagi orang yang memiliki Roh Kudus, orang itu punya energi ilahi yang memampukan orang itu untuk menjalankan bagiannya. Bukan kebetulan roh itu diberikan kepada saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Amin. Haleluya. Masih ada energi? Energi untuk melayani, energi untuk bekerja, energi untuk belajar. Saudara-saudara, Allah yang memulai, Allah juga yang akan menyempurnakan. Ingat baik-baik. Kalau saudara melayani karena Tuhan, bukan karena yang lain-lain. Kalau saudara melayani oleh karena Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Saudara mungkin akan merasa terharu. Coba nanti terharu kalau bisa. Karena saya ditawari gelar doktor dari universitas yang di Australia. Pak Michael bilang kamu layak untuk mendapatkan doktor. Kamu tinggal melakukan survei. Kemudian menulis tesis. Ya kan? Kalau kamu tidak bisa kami akan tolong. Kami kasih beasiswa untuk kamu menyelesaikan penelitian untuk mendapatkan program doktor. Saya tidak pernah memikirkan itu, saudara. Kan? Ketemu dokter aja sudah berkali-kali sudah bahagia, ya kan? Bagaimana Ibu Paulus? Ketemu dokter sudah senang kan? Dokter Made, dokter Wayan, ya kan? Sekarang mau dikasih dokter lagi. Saudara, Pak Michael bilang kalau kamu dapat gelar dari dokter karena tesis dan sebagainya, kamu akan dikenal. Dan minimal secara akademis kamu menyumbangkan sesuatu. Karena dokter berarti kamu punya pengetahuan, punya sesuatu yang disumbangkan. Untuk negeri, untuk dunia ini. Knowledge yang bisa dipakai untuk generasi yang berikutnya. Saudara, saya hanya mikir-mikir aja. Masa 2 dokter, kan tidak naik. 1 aja sudah cukup. Tapi kalau ini dikasih, dan ada penelitian yang bisa menjadi buku, kenapa tidak? Bagaimana, saudara? Amin. Semoga ada kekuatan Tuhan untuk bisa menyelesaikan itu. Yang ketiga, mau hidup bahagia. Yang pertama tadi, jadilah orang yang memiliki responsive obedience. Yang kedua, living with God energy. Yang ketiga, jangan suka bersungut-sungut. Jangan biasa orang suka komplain. 2 pasal 14-15. Filipi 2 pasal 2 ayat 14 sampai 15. Bisa ditayangkan kembali. Do everything really and cheerfully. Do everything readily and cheerfully. Lakukanlah segala sesuatu dengan pernah bersungut-sungut? Jujur. Seperti apa kira-kira? Sudah pernah bersungut-sungut? Dikasih tugas oleh Bu Devi atau dikasih tugas oleh Mama Yeye, ya kan? Waktu dikasih tugas, ya Mama, siap. Tapi di tengah jalan mengatakan, saya lah. Kenapa harus saya yang mengerjakan? Anda tidak akan pernah sukses melakukan pekerjaan ketika sikapmu negatif terhadap pekerjaan. Atau sikapmu negatif terhadap orang yang memberikan pekerjaan. Nah, ingat baik-baik. Mengapa Rasul Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu yang ada di depan matamu seolah-olah untuk Tuhan. Karena apa? Kalau sikapmu benar-benar ini bagian dari pelayanan, apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tidak akan pernah melakukan dengan asal-asalan. Dan Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu sikapmu. Waktu engkau melakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Itu Anda tahu. Saya belajar dari ibu-ibu yang suka nyapu jalan. Ya kan? Kemarin pagi jam 5 saya sudah lari jalan di Lumintang. Pulangnya ketemu barisan ibu-ibu yang lagi nyapu jalan. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada mandornya.
tapi dia menyapu jalan dengan baik. Menyapu dengan bersih. Saya tahu, saudara-saudara, itu sikap. Itu masalah sikap. Melakukan pekerjaan dengan senang, itu membuat pekerjaan seperti bermain. Ngerti maksudnya? Kalau Anda menyukai pekerjaan Anda, maka apa yang Anda lakukan itu bukan beban. Saudara pernah bermain? Itu yang bermain di HP itu sampai tengah malam, saudara bermain. Walaupun lapar. Ya kan? Pernah bermain sampai tengah malam. Lupa makan, lupa minum, lupa kencing. Saudara bisa bermain. Giliran suruh bekerja belum apa sudah mengatakan, aduh saya sakit perut ini. Belum apa-apa sudah bilang pusing kepala saya. Mengapa saudara belum apa-apa sudah mengeluh? Karena saudara melihat sisi negatif. Maka saya mau mengajak saudara-saudara dengar baik-baik. Kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Dengan demikian kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela. Yang hidup dengan lurus dan benar. Tulus dan benar di tengah-tengah orang yang jahat dan berdosa. Ini ada kesaksiannya. Saudara. Kalau saudara melakukan itu dengan semangat. Saudara melakukan dengan sungguh-sungguh. Orang diberkati. Lihat saudara bekerja aja bisa diberkati. Sekali-sekali pergi ke Hillsong. Spiritnya sama. Saudara di tempat parkir, saudara mau bawa mobil, sudah ada orang yang pakai tanda, ya kan? Disuruh masuk ke tempat parkir, dituntun bagaimana caranya, ada yang ngasih senyum, bahkan kadang-kadang ada yang nari di tempat parkir untuk menyambut Anda parkir, itu ada yang nari. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan tidak pandang bulu. Apakah itu khotbah di balik mimbar atau menolong orang parkir di hadapan Tuhan sama. Amin. Jadi jangan pikir berdiri di balik mimbar lebih terhormat daripada nyuci WC atau membersihkan WC. Di hadapan Tuhan yang namanya pelayanan sesuai dengan panggilan sama. Amin. Maka lakukanlah apa yang ada di depan mata seolah-olah untuk Tuhan. Cek baik-baik. Anda orang yang positif dengan pekerjaan atau tidak begini. Kalau belum apa-apa dikasih tugas sudah yang dilihat masalah, yang dilihat persoalan, yang dilihat apa keuntungan, saudara tidak akan pernah berhasil dalam itu. Saya ulangi lagi. Kalau saya tugaskan selfie, kamu pulang ke Rote sana ya, pelayanan bikin paut. Belum apa, aduh Bapak itu ombak di Tanjung itu berat sekali. Itu kalau musim begini itu banyak perahu yang bisa tenggelam dan sebagainya. Nanti saya mati Bapak, tidak jadi nikah. Nah, kalau yang engkau lihat hanya sisi negatifnya, padahal belum melangkah. Saudara sudah lihat, aduh nanti bagaimana orang di sana, saya pulang kampung ya apa kata orang. Oh di sana sulit. Sumber air masih jauh. Yang dilihat yang negatif, yang dilihat masalah, yang dilihat persoalan, yang dilihat kesulitan. Anda tidak akan pernah sukses dalam itu. Cara Anda memandang kenyataan sangat menentukan bagaimana Anda menghadapi kenyataan. 10 pengintai belum apa-apa sudah mengatakan, wah di sana orangnya seperti raksasa. Senjatanya wah luar biasa lebih canggih, jumlah mereka banyak. Kita ini seperti belalang katanya. Belum apa-apa mereka sudah melihat kita ini di hadapan mereka seperti belalang. Soalan, 10 orang ini tidak masuk di tanah perjanjian. Tapi 2 orang yang positif, Kaleb dengan Yosua. Mereka mengatakan, oh kita itu tanah sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita pasti mampu, kita bisa mendudukinya, bisa merebutnya. Kita bisa mengambil alih tanah itu. Dan benar, 2 orang ini pada akhirnya bisa mendapatkan tanah perjanjian. Jadi approach Anda, pendekatan Anda kepada kenyataan, keadaan sangat menentukan. Maka jangan menjadi orang yang gampang bersungut-sungut. Hidup ini singkat. Jangan suka bersungut, mengeluh. Aduh mama bagaimana ini hidup. Ya kan? Hidup ini singkat, jalani dengan sukacita. Sebab apa? Kalau itu Tuhan yang memberi. Katakan oleh Rasul Paulus, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang memberi itu panggilan,
Tuhan yang menyertai engkau menyelesaikan panggilan. Tuhan yang memberi visi, Tuhan yang memberikan provisi untuk kita. Mau bahagia? Jangan suka mengeluh. Maka tolong yang masih jomblo-jomblo lagi pacaran, kalau pacarmu dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit komplain, dikit-dikit melihat kesulitan, putuskan sebelum engkau nikahi. Cari yang lain, cari orang yang positif dalam hidup ini. Katakan amin. Jadilah pribadi, jadilah orang yang selalu melihat sisi positif. Amin, amin. Jadilah orang yang selalu melihat potensi, melihat kesempatan, melihat sesuatu dari kacamata firman, maka Anda akan menjadi orang yang haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.